Ada hari-hari di mana rasanya males ngapa-ngapain, bahkan ibadah pun gak ada rasanya sama sekali. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku. Setiap hari aku selalu bermuhasabah diri, kenapa hidup semakin kesini rasanya semakin hambar. Ibadah kayak gak ada rasanya, kerja juga bosen, buka HP apalagi. Dalam hati tuh berontak banget, kenapa sih aku, apa yang sebenarnya terjadi? Jujur, hidup yang dijalani dengan rasa hambar itu gak enak banget. Rasanya kayak semuanya berantakan. Sampai aku sadar, ternyata yang membuatku merasakan seperti itu adalah ketika sholat subuhku sangat berantakan. Waktu sholat subuh menunjukkan jam 4.30 pagi. Sedangkan aku baru beranjak bangun pukul 5.30 pagi. Habis bangun langsung sholat subuh, kemudian persiapan untuk berangkat kerja. Kalau subuh aja kita sengaja tinggalkan, kira-kira kita masih pantas berharap hari kita akan baik-baik saja nggak? Pernah nggak sih kamu ngerasa hari-hari tuh kepengen baik, pengen tenang, pengen bahagia, tapi kenyataannya justru terasa berantakan? Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, semua itu sebenarnya dimulai dari satu hal yang sederhana, yaitu pagi hari kita. Dari bagaimana kita membuka mata, dan dari bagaimana kita mulai hari bersama Allah. Karena jujur aja, kalau pagi kita diawali dengan subuh yang terlambat, atau bahkan terlewat begitu aja karena merasa, udah kesiangan. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari sisa hari itu? Dan aku sadar, akhir-akhir ini aku juga ada di titik itu. Dari keterlambatan subuh yang aku lakukan kepada Allah, pelan-pelan aku mulai merasa kehilangan arah. Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Dan itu bahaya banget. Karena ketika seseorang kehilangan dirinya sendiri, dia juga akan kesulitan menemukan jalan pulang. Dia harus mencari arah sendiri tanpa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan di titik itu, hidup terasa kosong, hambar, kayak gak punya tujuan. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika hati mulai jauh dari Allah dan justru lebih nyaman dengan dunia. Itu sakit banget. Makanya di titik itu aku mulai sadar, aku gak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Aku harus berhenti sejenak dan mulai membuka mata serta membuka hati. Untuk benar-benar melihat mana yang benar dan mana yang salah. Karena kadang kita tahu kebenaran, tapi kita memilih untuk mengabaikannya. Dan ketika diri ini mulai terasa hilang cahaya, mulai redup, mulai kosong, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah tarik diri kita kembali. Paksa diri kita untuk bangun, paksa pola pikir kita untuk kembali mendekat kepada Allah. Ya, walaupun berat, walaupun gak nyaman, walaupun harus mulai dari nol lagi. Karena sejatinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tuh karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena keadaan, dan bukan karena dunia. Semuanya atas izin Allah. Dan mungkin kondisi kita yang sekarang ini, yang berantakan ini bukan hukuman, tapi itu adalah sebuah panggilan. Panggilan dari Allah untuk kembali, untuk lebih dekat lagi, dan untuk lebih ingat. Aku juga mulai belajar untuk berkata, "Ya Allah, bantu aku untuk berubah. Aku yakin semua ini belum terlambat." Dan kamu juga harus yakin teman-teman, gak ada kata terlambat untuk kembali. Gak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Karena Allah selalu membuka pintu itu selama kita mau melangkah. Dan sebenarnya di zaman sekarang ini kita dimudahkan banget loh. Kita bisa belajar dari mana aja. Dari YouTube, Instagram, bahkan di TikTok. Tinggal kita mau atau enggak sih. Kita tinggal pilih, mau terus larut dalam dunia atau mulai pelan-pelan mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, kita hidup ini tuh untuk apa? Bukan sekedar bangun, makan, kerja, tidur. Bukan cuma untuk menikmati dunia yang sementara. Bukan juga untuk menghabiskan waktu di hal-hal yang gak ada ujungnya. Tapi kita hidup untuk mempersiapkan bekal, bekal untuk pulang. Bekal supaya kita bisa kembali dengan tenang. Dan bekal itu bukan harta, bukan juga dunia. Tapi kedekatan kita dengan Allah.
Makanya kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek, lagi hilang arah, lagi ngerasa hidupmu berantakan, coba berhenti sebentar, tanya ke diri kamu sendiri, aku hidup untuk apa? Dan dari situ, pelan-pelan kamu akan menemukan jawabannya. Bahwa tujuan tertinggi hidup seseorang adalah ketika dia meniatkan segalanya karena Allah. Ketika dia melibatkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Jadi semangat ya. Kita sama-sama lagi belajar, kita sama-sama lagi memperbaiki diri, dan selama kita masih mau kembali, selama kita masih mau berusaha, insya Allah kita nggak akan pernah benar-benar tersesat. Semoga Allah mudahkan langkah ini.